Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadan dari jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas. Video ini saya buat untuk melengkapi ujian tengah semester saya pada mata kuliah Ekonomi Tiga Dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fajri Muharja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia atau IPM terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2019 dengan menggunakan aplikasi Stata 14. Sebelumnya, perlu kita ketahui mengenai kemiskinan dan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Kemiskinan sendiri adalah kondisi di mana seseorang atau lembaga tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan IPM merupakan suatu terobosan dalam menilai pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia adalah salah satu tolak ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut. Karena itu, diharapkan suatu wilayah yang memiliki nilai IPM yang tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakatnya juga akan tinggi. Atau dapat dikatakan pula bahwa jika IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan pun akan rendah. IPM dihitung berdasarkan 3 komponen, yaitu yang pertama adalah angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, yang kedua angka melek huruf dan rata-rata bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan yang ketiga adalah produk nasional bruto per kapita yang mengukur standar hidup yang layak. Dari hal di atas, maka saya sebagai peneliti ingin mengetahui pengaruh IPM terhadap kemiskinan, dan berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka masalah yang dapat digali yaitu apakah IPM berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019. Selanjutnya adalah fungsi matematis. Fungsi matematis yang didapatkan dari penelitian ini yaitu F, Y sama dengan Y kurang X. Variabel yang digunakan yaitu satu variabel bebas atau independen variabel dan satu variabel terikat atau dependent variabel. Variabel bebas diberi notasi dengan X, sedangkan variabel terikat diberi notasi dengan Y. Pada penelitian ini, variabel bebasnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019, sedangkan variabel terikatnya atau Y yaitu kemiskinan tahun 2019. Pada penelitian ini juga digunakan model empiris yaitu Y sama dengan B0 tambah B1 kali X1. Selanjutnya adalah jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data cross-section tahun 2019. Data cross-section adalah data yang diperoleh pada waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan gambaran keadaan atau kegiatan pada saat itu juga. Pada penelitian ini, data yang digunakan yaitu data sekunder. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dan sampel pada penelitian ini saya menggunakannya yaitu adalah 34 provinsi di Indonesia yang didapat melalui data BPS tahun 2019. Selanjutnya adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Studi deskriptif bertujuan untuk memperoleh deskriptif data yang mampu menggambarkan komposisi dan karakteristik dari unit yang diteliti, dan data penelitian yang digunakan berupa angka-angka
yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya adalah teknik analisis data atau model estimasi, yaitu menggunakan teknik deskriptif analisis. Teknik deskriptif analisis adalah teknik yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Alat analisis data atau alat estimasi pada penelitian ini adalah model regresi linear sederhana atau OLS. Selanjutnya kita akan melakukan regresi sederhana OLS. Sebelumnya, kita telah mempersiapkan data pada bentuk Excel, yaitu data dari BPS dengan variabel X adalah kemiskinan Indonesia pada tahun 2019, dan yang kedua adalah variabel X yaitu indeks pembangunan manusia tahun 2019. Dari data yang kita sediakan sebelumnya, maka kita lakukan copy paste data dari Excel tersebut. Setelah kita copy, maka data tersebut kita masukkan ke dalam stata. Setelah data masuk ke dalam stata, maka kita akan melakukan regresi terhadap data tersebut. Setelah memasukkan data ke stata, maka kita regresi data tersebut dengan cara menuliskan reg spasi kemiskinan sebagai variabel X, Y, dan IPM sebagai variabel X. Selanjutnya kita enterkan. Dari hasil regresi tadi, maka kita dapatkan melalui model level-level ini, yaitu jika tidak ada perubahan pada variabel IPM, maka kemiskinan akan konstan pada 104,41. Sedangkan jika setiap terjadi perubahan kenaikan IPM sebesar 1 satuan, maka kemiskinan akan terpengaruh sebesar minus 1,28. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah signifikan karena p-value kurang dari 0,05 yaitu 0,00. Selanjutnya adalah karakteristik dari estimator OLS. Karakteristik dari estimator ini ada 3. Yang pertama adalah jumlah, dan dengan demikian rata-rata dari residual adalah 0. Karakteristik ini adalah implikasi otomatis dari OLS. Yang kedua adalah covariance dari regresor, dan residual adalah 0. Dan yang ketiga adalah titik rata-rata Y dan X selalu berada pada garis regresi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai STT, SST, SSE, dan SSR. SST sendiri adalah ukuran variasi sampel X, YI yang menunjukkan seberapa besar dispersi sampel YI di sekitar rata-rata. Dengan rumus SST sama dengan SSE ditambah SSR. Yang kedua adalah SSE. SSE merupakan variasi sampel
pada YI. Dan yang ketiga adalah SSR yang menunjukkan variasi sampel dari UI. Berdasarkan hasil regresi OLS sebelumnya, dapat kita sebutkan bahwa data dari model level-level ini SSE, SSR, dan SST yang didapatkannya adalah SSE sendiri didapatkan melalui model ini, yaitu 834,84, sedangkan SSR didapat yaitu 1223,45 pada residual ini. Dan yang terakhir adalah SST. SST sendiri merupakan jumlah atau total dari model atau SSE dan residual atau SSR, sehingga didapatkan menjadi 2058,29. Selanjutnya adalah perubahan skala. Perubahan skala dapat kita lakukan melalui 3 model. Yang pertama itu adalah model level lock, yang kedua adalah model lock level, dan yang ketiga adalah model lock lock. Yang pertama adalah model level lock. Sebelum melakukan ketiga model tersebut, terlebih dahulu kita harus melakukan lock terhadap variabel Y dan variabel X melalui aplikasi Stata. Dalam melakukan lock pada Stata, pertama kita harus melakukan lock pada variabel Y-nya dengan cara menuliskan generate lalu lock pada variabel Y dengan lock dalam kurung variabel Y kembali dan tutup kurung. Selanjutnya kita akan mengenerate pada variabel yang kedua, yaitu variabel X, dengan menuliskan ini lock variabel X sama dengan lock ke kurung variabel X kembali tutup kurung. Setelah mendapatkan hasil lognya, kita akan melakukan regress pada model level log dengan cara menuliskan regress variabel Y, itu kemiskinan. Selanjutnya adalah log dari variabel X. Dari hasil regresi sederhana data dengan menggunakan model level log, dapatkan bahwa jika tidak adanya perubahan pada variabel log IPM, maka kemiskinan akan konstan pada 412,85. Sedangkan jika setiap terjadi perubahan kenaikan log IPM sebesar satu satuan, maka kemiskinan akan terpengaruh sebesar minus 93,79.
dan hubungan antar variabel signifikan karena p-value-nya kurang dari 0,05, yaitu 0. Selanjutnya, kita akan melakukan regresi terhadap model level log dengan cara regres variabel log y lalu variabel x. Dari regresi tadi pada model log level didapatkan bahwa jika tidak adanya perubahan pada variabel IPM, maka kemiskinan akan konstan pada 8,44. Sedangkan jika setiap terjadi perubahan kenaikan IPM sebesar satu satuan, maka kemiskinan akan terpengaruh sebesar minus 0,08 dengan hubungan antar variabelnya signifikan karena p-value-nya kurang dari 0,05, yaitu 0. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan regresi pada model log dengan cara menuliskan regres lalu variabel log y dan variabel log x. Dari hasil regresi model log-log ini, kita dapatkan bahwa jika tidak adanya perubahan pada variabel IPM, maka kemiskinan akan konstan pada 28,4. Sedangkan jika setiap terjadi perubahan kenaikan IPM sebesar satu satuan, maka kemiskinan akan terpengaruh sebesar minus 6,09 dan hubungan antar variabel signifikan pada p-value-nya karena kurang dari 0,05, yaitu 0,0. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Blue Linear Unbiased Estimator atau BLUE. Blue Linear Unbiased Estimator adalah kondisi ketika estimator yang diperoleh tidak bias dan memiliki varian yang kecil. Asumsi yang harus dipenuhi agar tercapai kondisi ini adalah yang pertama, pada populasi, hubungan variabel dependen dengan variabel independen bersifat linear dengan suatu random disturbance. Yang kedua adalah sampel diperoleh secara random. Yang ketiga, zero condition means adalah perubahan variabel bebas tidak berpengaruh terhadap residualnya. Dan yang keempat, terdapat suatu variasi pada populasi variabel bebas dan tidak terdapat kolinearitas sempurna di antara variabel bebas. Hal ini akan menyebabkan standar error menjadi besar. Selanjutnya adalah teorema 1 ketidakbiasan. Teorema ini menyatakan bahwa parameter yang diperoleh dari sampel jika diasumsikan bahwa 1-4 dipenuhi, maka parameter tersebut adalah penduga tak bias terhadap parameter populasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai overspecific model. Model ini merupakan keadaan ketika kita memasukkan variabel independen yang sebenarnya tidak relevan terhadap variabel independen. Hal ini akan memperbesar standar errornya sehingga presisi model regresi akan menjadi rendah. Yang kedua adalah underspecific model. Model ini merupakan keadaan ketika kita mengeluarkan variabel bebas yang seharusnya pada model. Hal ini akan menyebabkan parameter menjadi bias.
Selanjutnya adalah pemaknaan t-test dan f-test. Pada pemaknaan t-test dilakukan penambahan variabel. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah dua variabel bebas atau independen variabel dan satu variabel terikat atau dependent variabel. Variabel bebas diberi notasi X dan variabel terikat diberi notasi Y. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah PDRB tahun 2019 dan IPM tahun 2019. Dan sedangkan variabel terikatnya adalah kemiskinan tahun 2019. Alat analisis data atau estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda. Dalam menentukan t-testnya, kita perlu melakukannya dengan menambahkan variabel. Berdasarkan variabel tersebut, telah kita temukan datanya yaitu PDRB tahun 2019 yang didapat melalui BPS. Data tersebut akan kita copy ke dalam data. Setelah itu baru kita regres. Setelah kita copy, maka datanya akan kita masukkan ke dalam data. Untuk mengetahui hasil t-testnya, maka kita perlu meregres data tadi dengan cara meneruskan regres variabel Y, variabel X1, dan variabel X2. Setelah dilakukan regresi, maka didapatkan hasilnya bahwa fungsi persamaan dari hasil regresi di atas adalah FY sama dengan 86,77 dikurang 0,61 X1 dikurang 0,99 X2. Dari fungsi tersebut diketahui bahwa jika terjadi adanya perubahan pada variabel PDRB dan IPM, maka kemiskinan akan konstan pada 86,77. Sedangkan jika setiap terjadi perubahan kenaikan PDRB sebesar 1 satuan, maka kemiskinan akan terpengaruh sebesar minus 0,6. Dan jika setiap terjadi perubahan kenaikan IPM sebesar 1 satuan, maka kemiskinan akan terpengaruh sebesar 0,9 minus 0,9. Hubungan antar variabelnya dapat kita ketahui bahwa tidak signifikan pada X1 karena p-value-nya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,057, dan signifikan pada X2 karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,002. Selanjutnya adalah interpretasi dari t-tabel. Untuk mencari t-tabel, kita memerlukan rumusnya yaitu n kurang k kurang 1. N merupakan jumlah sampel yang kita miliki, sedangkan k adalah variabel yang kita miliki. Maka 34 kurang 3 dikurang 1 maka 30. Dan dari hasil yang 30 ini, maka kita akan melihatnya ke dalam t-tabel sehingga akan didapatkan 1,69. Setelah kita membuatkannya dalam bentuk grafik, maka interpretasi dari grafik tersebut adalah H0 sama dengan asumsi awal dari PDRB dan IPM berpengaruh terhadap kemiskinan. X1-nya
menerima H0 karena nilai P dari X1 sama dengan minus 1,97 kecil dari 1,69, yang berarti PDRB tidak berpengaruh pada variabel kemiskinan. Selanjutnya adalah X2 menerima H0 karena nilai X2 sama dengan minus 3,31 kecil dari 1,69, yang berarti PDRB tidak berpengaruh pada variabel kemiskinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai variabel dummy. Pada variabel dummy dilakukan penambahan variabel. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah dua variabel bebas atau independen variabel dan satu variabel terikat atau dependent variabel. Variabel bebas diberi dengan notasi X dan variabel terikat diberi dengan notasi Y. Variabel bebas adalah pada penelitian ini yaitu PDRB tahun 2019 dan dummy IPM tahun 2019. Variabel dummy IPM yang diteliti yaitu jika dummy IPM bernilai 1, berarti IPM provinsi besar dari 70, atau berarti IPM provinsi tersebut tergolong tinggi. Sedangkan jika dummy IPM bernilai 0, berarti IPM provinsi kecil dari 70, atau berarti IPM provinsi tersebut tergolong rendah. Sedangkan variabel terikat atau Y-nya adalah kemiskinan tahun 2019. Dari hasil regresi dummy variabel tersebut, maka didapatkan fungsi persamaan dari hasil regresi tersebut yaitu FY sama dengan 22,77 dikurang 0,087 X1 dikurang 8,25 X2. Dari fungsi tersebut diketahui bahwa jika tidak adanya perubahan pada PDRB dan dummy IPM, maka kemiskinan konstan pada 86,77. Sedangkan jika setiap terjadi perubahan kenaikan PDRB sebesar 1 satuan, maka kemiskinan akan terpengaruh sebesar minus 0,87. Dan jika setiap terjadi perubahan kenaikan IPM sebesar 1 satuan, maka kemiskinan akan terpengaruh atau turun sebesar minus 0,87 dengan asumsi variabel lainnya kata Desperibus. Hubungan antara variabel Y dan X dengan melihat p-value-nya adalah signifikan pada X1 atau PDRB karena p-value-nya kurang dari 0,05, yaitu 0,03, dan signifikan pada variabel dummy IPM karena p-value-nya juga kurang dari 0,05, yaitu 0,01. Sekian hasil presentasi penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.